Ambyar akan kita hadirkan sosok yang memberikan inspirasi sangat luar biasa. Kita harus berikan apresiasi yang luar biasa bagi beliau yang sudah berikhtiar bukan hanya untuk dirinya tapi anak-anak di sekolah yang ia ajari berbagai banyak hal. Di pagi-pagi Ambyar kami dengan sangat bangga menghadirkan Ibu Guru Sahari. Ibu, Kami berempat. kami dengan sangat rendah hati Iya. mewakili Sobat Ambyar di rumah, Iya. mewakili orang tua murid yang Ibu tentu saja ajari anak-anaknya. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Ibu silakan Ibu duduk. Ketika kami tahu sosok Ibu Sahari sebagai seorang guru honorer, 23 tahun menjadi guru honorer, 10 kilometer ia harus berjalan kaki setiap hari untuk bisa mengajar. Di sini kami langsung bilang, kita harus undang ibu ini. Ya, makasih banyak Mas. Saya diundang ke Di Sulawesi ya, Ya, Ibu, ya? dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Ya, dari Sulawesi Mas. Kabupaten Pangkep, Sulawesi Pangkep. Selatan. Pangkep Sulawesi Selatan. Selamat pagi buat masyarakat Pangkep Sulawesi Selatan. Semoga yang menyaksikan, kita juga yakin pemerintah daerah setempat ya, siapapun itu bangga dengan sosok Ibu Sahari. Pasti. Ibu sejak kapan Ibu akhirnya memutuskan saya mau menjadi seorang guru? Saya pernah mengatakan itu Mas sejak tahun 2016. Saya mau berhenti mengajar pada waktu itu, tapi anak siswa saya Mas menangis, peluk saya, dia rangkul saya, katanya, "Bu, jangan menangis, jangan Ibu berhenti mengajar, karena kalau Ibu berhenti mengajar, kita ini bagaikan ayam yang kehilangan induknya." Disitulah barangkali Mas saya tidak bisa karena saya tidak bisa tinggalkan anak-anak, karena saya selalu terharu untuk anak-anak. Iya, disitulah barangkali Mas saya sampai sekarang saat ini saya tidak Hebat. bagaimana ya sampai saya tetap mengajar. Bu, boleh diceritain nggak sih Bu perjuangan Ibu setiap harinya untuk mengajar di sekolah? Dengan menempuh jarak yang jauh. Kalau perjuangannya itu Mas, Mbak, kita ini berangkat jam 5.30. Berangkat Jam dari 5.30, rumah. setengah 6. Ya, setengah 6 lah. Ya, kita berangkat dari rumah ke sekolah, ke sekolah. Kita naik motor sampai 30-an. 30 kilometer. 30 kilometer Ya. naik motor, Naik motor. 30 kilometer. Ya, sampai di sana kita jalan kaki lagi Mas, naik gunung. Oh ya Allah. Ya, Jalan kaki naik gunung berapa lama kalau jalan kaki Bu? ya kadang hampir 1 jam hampir 2 jam lah Mas. Ya, Sekali jalan, sekali pergi, 2 jam jalan kaki. ya Mas. Berarti pulang pergi 4 jam untuk jalan kaki. Enggak Mas, karena saya nginap di gunung, di perumahan. Ada kan perumahan sekolah. Ya. Oh jadi sekolah memberikan fasilitas tempat tinggal. Ya, gitu, Bu? ada khusus tempat tinggal Mbak. Jadi Ibu. Untuk perumahan sekolah memang. Oh, Iya. oke. Oke, di situ ada perumahan yang tinggal di perumahan sekolah itu guru-guru. Sendiri Mas, karena saya sendiri perempuan. Sendiri. Iya Mas. Cuma anak-anak yang temani kalau malam, sore datang ke rumah. Yang tetangga-tetangga di sekolah itu yang tinggal di sekitar sekolah. Ya Allah, ini Ya. kita lihat di sini Ibu sampai menerjang bebatuan, hutan. Ya, itu Iya, hutan betul. sekali. Jadi sekolahnya di tengah gunung, di tengah hutan seperti itu. Ya, di tengah hutan Mas. Di atas situ ada gunung. perumahan warga. Ya banyak Mas, ya sekitar dia berjauhan Mas, kadang ada 2 kilo, 3 kilo, ada lagi rumah saat begitu. Jadi- berjauhan, tidak
Cuma itu saja yang di dekat sekolah itu ada beberapa rumah di situ. Jadi ibu tinggal di situ khusus hanya untuk mengajar aja? Ya, Mas. Tapi ibu punya rumah yang lain bersama keluarga berarti? Ada rumah di luar Mas, dekat dari kota. Oke. Itu kalau di rumah keluarga sama siapa aja Bu? Sama bapaknya Mas, karena anak-anak semua sudah kuliah. Sama suami berarti ya? Iya, anak-anak ada di Makassar. Di Berarti kota tadi yang Makassar. nyetirin itu naik motor itu bapak ya ibu ya? Sisa berdua di rumah. Iya, bapaknya yang nyetir itu Suami Mbak. ibu maksudnya. Karena dia sudah pensiun Mbak. Sudah 2020, dia pensiun bulan 6. Sekolah ini ada Iya, berapa? dia kebetulan dia kerja di perusahaan marmer, namanya Citata. Oke. Oke. Bu, kalau ibu pulangnya ketemu sama suami seminggu berapa kali Bu? Ya, kadang saya pulangnya itu Mas 2 kali, kadang 3 kali dalam 1 minggu. Oh, Sisanya banyak juga. di rumah yang Iya. ada di hutan di gunung itu yang dekat sekolah. Yang hanya sendiri ditemenin sama anak-anak yang sekolah di situ. Mas, itu kan anak-anak sekolah Mas yang dari sekolah. Mas bilang yang dekat dari sekolah. Kan banyak yang berjauhan dari sekolah Mas. Ada yang 2 kilo, 3 kilo Jadi kalau di, jalan kaki ke kalau sekolah. di daerah itu atau di tempatnya ibu, Ya. rumahnya itu pemukimannya itu jauh-jauh Ya. setiap satu rumah. Ya. 2 Cuma- kilo, ya, 3 2 kilo. kilo, Iya, 3 saya kilo. paham. Berarti ada yang selalu Iya. nemenin ibu anak-anak sekolah itu buat tinggal bersama ibu ketika malam hari misalnya. Ya, kalau saya ada kan tetangga-tetangga itu dari sekolah Mas yang tinggal dekat dari sekolah. Banyak kan juga ada juga di situ. Kebetulan ada di depan sekolah itu ada yang selalu nemani saya, kadang 2 orang, 3 orang, 4 orang. Begitu Mas, ya. Wow, Iya. perjuangannya sangat luar biasa ya. Berpisah dari suami berarti ya, kurang lebih seperti itu ya. Dalam seminggu ya ketemu cuma Ya, 2-3 kali betul, untuk Mbak, mengajar ya. anak-anak. Betul Mas, ya. Ini kan lokasinya di hutan ya? Di gunung gitu, Di maksudnya lewat pegunungan, Mas. pegunungan Di gitu. pegunungan. Otomatis kan banyak binatang buasnya bu. Ya, betul Pernah itu ketemu Mas. Ya, sering kali Mas, Mbak. Ketemu apa? Pernah diburu juga dengan babi. Dikejar babi maksudnya? Babi. Dikejar babi, ular Mbak, monyet itu kan kayak seperti bersahabat kita. Di Oh, atas ularnya pohon. gimana? Ularnya nyomplek Kebetulan gitu itu ular Mbak jatuh dari pohon. Allahu Akbar. Kalau Kita ular lewat di- centong ibu kan Ya. gigit. Ya, tapi alhamdulillah karena maksudnya kebetulan itu. Wih, apa sih ular centong? Ular centong tuh lu, ular centong. Ular pohon, maksudnya ular pohon. Ular kobra. Kebetulan Ular itu dia. centong. Ketemu ular gitu. Jadi Ya, gimana Bu? jatuh dari pohon Mas. Ya. Itu ibu kalau jalan kan sendirian Bu? Ya kebetulan itu Mas, pas pada waktu itu kan masyarakat tapi itu nenek-nenek dan bapak-bapak itu di kampung itu dia pernah kasih tahu saya Mbak, katanya kalau kita ketemu binatang apapun yang kita ketemu di hutan jangan dibunuh. Ya, jadi pada waktu itu Mbak saya bilang, saya lihat itu ular jatuh dari atas, saya mundur ke belakang, saya bilang kita yang cari hidup, saya juga yang cari kehidupan saya. Itu saja Mas. Saya sampai saya mundur itu saya tidak tahu lari kemana dia. Akhirnya dia pergi aja Ya, ya? pergi ya. Karena saya takutnya barangkali saya, makanya saya sudah tidak dia lari kemana. Kalau monyet bu, Kalau monyet kayak bersahabat Gelantungan. Mbak. Ya, karena di atas di atas pohon. kan ibu suka bawa-bawa ini nih makanan atau apa bawa? Ya, suka kalau saya diambilin? tenteng itu makanan Tentengannya, Mbak. ya. Ya, saya tidak mau bawa kayak pisang kan biasa katanya. Tentengannya diikuti. nggak suka digangguin tapi. Iya, alhamdulillah Mbak. Enggak ya? Kalau babi bu, Kalau babi itu Mbak dulu kebetulan barangkali bakubur barangkali itu babi terus saya lewat. Bakubur tuh apa Bu? Iya, babi dengan Oh, kejar kejaran. Ya kalau bayi pasti kan kejaran pas mau ngejar tuh ya Ibu ya. Pas saya lewat jadi saya lari. Oh, jadi ibu itu sendirian tuh dikejar babi Bu? Ya kan Bu, pas kalau ada babi mau ngejar kan Bu. Tapi luar biasa ya. Ibu penasaran, ibu kan perjuangan ibu sangat luar biasa ya Iya. buat anak-anak tersebut. Boleh tahu nggak Bu? Iya. Ibu tuh digaji mungkin ya atau dibayar sama Iya. sekolah. Honorer Iya, atau honorer. gimana? Itu gimana? Betul honor? Mas. Bukan bulanan Kita ini pasti ya, digaji Ibu, ya? Mas. Karena itu namanya digaji karena itu anak siswa saya kan kurang Mas. Kurang Kurang maksudnya apa? jumlahnya Cuman sedikit. Jumlahnya sedikit, Berapa, cuma Ibu, 50 jumlahnya, orang. Ibu? Satu kelas? Kelas Satu 1 sekolah? sampai kelas 6. Oke, jadi satu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya 50 Hanya orang. 50, Mas. Ibu mengajar kelas berapa? Kelas 1 Mas. Berapa orang di kelas 1? Kalau saya cuma 10 orang. 10 orang. Iya. Lalu bagaimana Bu untuk pendapatan Ibu? Pendapatannya bagaimana? Kalau itu pendapatannya Mas, karena itu namanya dari dana bos. Kita kan ini banyak honor Mas.
Sedangkan itu kan cuma sedikit itu dana bos, kalau siswanya juga sedikit. Itu kan dari dana bos. Jadi per mingguan atau dibayarnya atau per bulanan Ibu? Per 3 bulan, Pak. Per 3 bulan? Iya, baru terima karena itu setiap 3 bulan baru keluar dana bosnya. Per 3 bulan berapa Ibu dapat? Kira-kira berapa? Bu? Kalau boleh tahu Aduh, Ibu. Mbak. Gimana ya? Gak apa-apa. Saya itu, Mbak. Gak apa-apa kan. Izinkan, mohon Izinkan maaf sekali kami, lagi, izinkan kami untuk mengetahui, termasuk juga Sobat ya. Ambiar, supaya Sobat Ambiar di rumah juga tahu, mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi saat ini untuk Ya, perjuangan betul, Mas. seorang ibu sehari. Kalau gaji saya itu, Mas, mungkin Mas kaget. Cuma 100.000 per bulan, Mas. Ya, karena itu dari siswa. 100.000 per bulan. Iya, Ibu. Mbak. Berarti dapatnya 300.000. Iya, Mas. Apa yang membuat ibu bertahan? Saya itu bertahan di sana, Mas, karena itu anak-anak apa ya? Kayak saya anggap sebagai anak saya. Karena kalau saya ungkap itu, saya sebut saya mau pindah atau saya mau berhenti, anak-anak menangis. Di situ barangkali saya tidak bisa tinggalkan anak-anak sebagai apa, tanggung jawab saya sebagai guru. Tanggung jawab moral Ibu. Ibu, Iya. Ibu untuk 100.000 per bulan itu kan mau dihitung-hitung agak susah ya. Iya, buat- betul, Nggak Mas. masuk akal ya? Nggak masuk akal itu. Betul, Mas. Bagaimana keadaan suami Ibu? Ya, keadaan Bekerja? bapaknya dulu, Mas, kerja. Dia kerja di perusahaan Marmer Citata. Oke. Iya, tapi sekarang dia sudah pensiun pada tahun 2020. 2020. Iya, bulan 6. Bagaimana dengan keadaan keluarga Ibu? Iya, keluarga saya, Mas. Maksudnya, Mas, Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga Ibu. ya itulah gajinya Bapak yang kita ini, Mas. Pensiun bukan bapak nggak Gaji pensiun. pensiun. Oh, Ada gaji pensiun sekarang, Mas, sudah tidak ada karena dia kan di perusahaan. Oh iya. Tidak sama kalau Mas, apa namanya? PNS. Ya, PNS. Iya, Ya, betul, tidak betul, sama. betul, Iya. Jadi Bu, untuk Sekarang, menghidupi dari mana kalau sekarang? ya dari saudara, Mas. Dari keluarga lah, adik, kakak. Kadang dibantu untuk anak-anak. Karena anak-anak semua sekolah, Mas. Iya, anak saya kan 5, Mas. 3 laki-laki, 2 perempuan. Sisa yang bungsu itu, sisa itu saja yang kuliah sekarang, sudah semester 5. Biaya kuliahnya dari mana Bu? Dia itu, kalau biaya kuliahnya itu, Mas, karena alhamdulillah mungkin Tuhan itu apa namanya, Ada aja rezeki gitu ya. adik barangkali karena saya punya anak semua itu 3 orang dapat beasiswa. Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah. Allah. Tadi kita lihat kebersamaan Ibu bersama keluarga. Ada Bapak, ada anak-anak Ibu semuanya. Yang paling besar umur berapa Ibu? Ya sudah umur 30-an itu, Mbak, karena dia sudah nikah. Oh, oke, itu juga masih kuliah. Ya sudah selesai, Mbak. Dia sudah selesai, dia kebetulan kerja di apa PT Kala apa namanya itu di Makassar, di PT Ya, yang kedua? Haji Kala. Ya kebetulan yang kedua itu, Mbak, sudah selesai S2-nya. Alhamdulillah. Dia S2 loh. ya kalau itu yang satu sudah selesai satunya juga. Ya yang kedua sudah selesai S2-nya, dia kebetulan honor kontrak juga di Pasca Sarjana UNM Makassar. Yang ketiga dapat juga beasiswa. Kalau yang ketiga bukan yang ketiga ini, Mbak, yang ketiga dengan yang ketiga, yang keempat, kelima itu yang dapat beasiswa. Oh, Ya sampai sekarang itu Alhamdulillah, karena ya. itu yang ketiga, Mbak, sudah selesai juga S1-nya. Dari UNM juga dia jurusan olahraga. Luar biasa. Ya, kalau Bisa- keempatnya itu, Mbak, dia sudah selesai juga S1 dari Teknik Sipil UNM juga Negeri Ini Makassar. yang dikatakan barokah ya. Betul. Wah, digaji cuma 100.000 ibaratnya. Mana Tapi cukup bisa kalau hidup kita. semuanya. Tapi bisa menghidupi Alhamdulillah, anak-anaknya, Mas, bisa kan. mensejahterakan, bahkan Betul. bisa mensekolahkan setinggi-tingginya. Dan yang kami yakin juga bahwa tidak ada yang sia-sia, Ya. walau hanya 100.000 setiap bulannya,
bahwa pada akhirnya ketika kita berbuat baik, maka kehidupan akan memberikan hal yang baik untuk kita, termasuk anak-anak dari Ibu Sehari yang pada akhirnya mereka lulus kuliah dan kami yakin akan mengangkat derajat keluarga Ibu pastinya ya. Mas, mudah-mudahan Mas. Tapi Bu, saya penasaran. Sampai kapan Ibu akan melakukan ini semua di usia yang tidak lagi muda? Mengorbankan begitu banyak hal. Waktu bersama keluarga, waktu bersama suami. Berjalan berjam-jam, tinggal di tengah hutan, meninggalkan suami. Mau sampai kapan? Ya, saya ini berharap terus Mas. Mudah-mudahan kasihan saya bisa terima apa saya punya SK. Supaya mudah-mudahan bisa saya terima SK saya. Supaya saya juga bisa nikmati dengan anak-anak saya. Surat keputusan untuk dari guru honorer menjadi guru tetap. Ya, saya kan sudah Menjadi lulus PNS. namanya Pak Mas. Sudah lulus namanya itu namanya K2 dulu tahun 2014. Sejumlah banyak itu orang 664. Tapi sampai sekarang kita ini belum diterima SK-nya. Saya sudah lolos sebenarnya Mas. Untuk jadi PNS itu Bu? Ya untuk jadi PNS. Supaya tapi mendapatkan SK-nya. uang pensiunan gitu Ibu ya. Ya betul Kenapa Mbak. surat keputusannya SK-nya belum juga Ibu dapatkan? Saya juga kurang tahu pemerintahan itu Mas. Saya enggak tahu bagaimana nunya Semoga Mas. ya Ibu Iya. dengan Ibu datang ke pagi-pagi ambiar ini. Amin. Ada tangan-tangan Insya Allah, ya. Allah yang bisa Betul. menolong. Dan Ada yang akhirnya Ibu mendengar bisa juga. mendapatkan SK-nya. Amin Mbak. Semoga Dari tahun berapa Ibu kalau boleh tahu? Sekali lagi, Apanya Mas? bawa SK-nya Bawa itu, SK-nya. bahwa Ibu sebenarnya Mengajukan SK. Oh, itu SK-nya Mas, Mbak yang lolos itu pada tahun 2014. 2014 sudah dinyatakan lolos. Ya. Tapi SK-nya sampai dengan Sampai sekarang sekarang belum keluar. belum terbit. Kita berjumlah itu sebanyak 664. Baik, Iya. kami berharap buat Ibu siapapun namanya Ibu siapa di nick-nya itu? Nggak, belum punya nik Pak karena belum ada SK-nya. Oh Namanya? namanya, Terbit. tapi namanya Ibu Sehari. Sehari. Sehari aja. Ya. Baik, kami berharap bagi siapapun yang berwenang, Ya. Ya. kita saksikan sosok yang sangat inspiratif sekali. Ibu Sehari, 23 tahun mengajar, guru honorer, 100.000 per bulan, tinggal tengah hutan, jalan berjam-jam. Kami berharap semoga surat keputusan beliau untuk menjadi pegawai negeri sipil bisa segera diterbitkan, dimudahkan Amin, ya segala Rabbal usahanya. Amin, amin, amin. Ibu Sehari, kami ucapkan terima kasih banyak untuk segala perjuangannya. Apa yang mau Ibu sampaikan untuk anak-anak murid Ibu yang selalu setiap hari Ibu ajari banyak hal baru bagi mereka supaya mereka menjadi orang yang hebat. Ya, saya itu selalu memberikan saya punya anak-anak itu Mbak Mas. Saya selalu kasih peringatkan itu ya rajin belajar dan rajin ke sekolah supaya pintar, supaya bisa seperti mereka-mereka yang lain ya. Ya siapa tahu bisa kita ini seperti mereka yang di luar sana ya. Ibu Sari boleh berdiri? Sekali lagi kami di sini keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan terima kasih banyak untuk saat Ibu Sehari. Kita berharap tentu saja akan ada Ibu Sehari lainnya yang Amin. tanpa pamrih akan mengeluarkan apapun yang ia miliki, akan memberikan apapun yang ia Ya, miliki betul sekali. untuk siapapun yang membutuhkannya. Ibu Sehari, sekali lagi kami ucapkan Terima kasih banyak. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.